Noah Okafor selangkah lagi gabung Leeds United dari AC Milan. Leeds United dikabarkan hampir merampungkan transfer Noah Okafor dari AC Milan. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sierra dan Fabrizio Romano, kesepakatan antara kedua klub kini sudah memasuki tahap akhir dengan nilai transfer lebih dari 20 juta euro. Penyerang asal Swiss itu disebut akan menandatangani kontrak berdurasi panjang hingga 2030 dengan bayaran sekitar 2,4 juta euro per tahun. Sementara itu, lampu hijau terakhir dari sang pemain masih ditunggu sebelum transfer ini resmi diumumkan. Pelatih Leeds United menjadi sosok kunci di balik ketertarikan klub Championship Inggris itu terhadap Okafor. Farke diketahui terus mendorong manajemen klub untuk merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut yang dianggap bisa memberikan dimensi baru dalam skema serangan Leeds di musim ini. Okafor sendiri bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2023, namun gagal mendapat menit bermain reguler. Meskipun memperlihatkan potensi sebagai penyerang serba bisa, ketatnya persaingan di lini depan membuatnya kesulitan mencuri perhatian. Jika semua berjalan dengan lancar, Okafor akan menjadi rekrutan besar bagi Leeds dalam ambisi mereka untuk kembali ke Premier League. Sementara bagi Milan, ini menjadi langkah untuk merapikan skuad sekaligus mendapatkan dana segar untuk mendatangkan pengganti yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Dan kesepakatan resmi diyakini akan segera diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Icon Curvaso dilarang masuk San Siro oleh manajemen Milan. Sebuah keputusan mengejutkan datang dari manajemen AC Milan. Klub memutuskan untuk memasukkan sosok legendaris Curvaso Baron ke dalam daftar hitam dan memblokir aksesnya ke Stadion San Siro. Baron bukanlah nama asing bagi publik San Siro. Selama lebih dari 60 tahun ia dikenal sebagai salah satu figur paling ikonik di tribun Curvaso Milano, kelompok ultras paling loyal dan berpengaruh pendukung AC Milan. Keberadaannya di stadion hampir tak pernah absen dan ia menjadi simbol dedikasi serta semangat fanatik terhadap Rossoneri. Namun tahun ini segalanya berubah. Tanpa penjelasan publik yang rinci dari pihak klub, Baron secara resmi dilarang masuk ke San Siro, sebuah langkah yang memicu reaksi keras di kalangan pendukung setia Milan, khususnya dari komunitas ultras. Belum diketahui secara pasti alasan dibalik keputusan tersebut. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari ketegangan antara manajemen klub dan kelompok Curvaso hingga dugaan pelanggaran aturan internal yang dilakukan Baron. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi yang menjelaskan duduk perkaranya secara transparan. Langkah ini menandai titik balik dalam hubungan antara klub dan basis supporternya yang paling fanatik. Apakah ini hanya insiden terisolasi atau bagian dari perubahan kebijakan yang lebih luas dalam mengelola dinamika supporter masih menjadi tanda tanya besar. Satu hal yang pasti, bagi banyak penggemar Milan, terutama mereka yang tumbuh bersama atmosfer Curvaso, absennya sosok Baron di tribun adalah pemandangan yang asing dan penuh makna. Marius Roijkens masuk radar AC Milan, pembicaraan awal dimulai. AC Milan mulai bergerak mencari potensi pengganti di lini serang dan salah satu nama yang kini mencuat adalah Marius Roijkens. Menurut laporan dari jurnalis Matteo Moretto, Milan telah mengadakan pembicaraan awal dengan perwakilan Roijkens yang saat ini bermain untuk Anderlecht. Pemain muda asal Belgia itu disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Jupiler Pro League. Dengan kemampuan bermain sebagai gelandang serang maupun winger, Roijkens dianggap cocok dengan kebutuhan teknis Milan, terutama jika Noah Okafor benar-benar meninggalkan San Siro pada bursa transfer musim panas ini. Meskipun diskusi masih dalam tahap awal, ketertarikan Milan terhadap Roijkens menunjukkan bahwa manajemen Milan terus memantau pasar pemain muda berbakat sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Belum ada informasi lebih lanjut soal tawaran resmi, tetapi masuknya nama Roijkens ke radar Milan mempertegas niat Rossoneri untuk terus membangun skuad dengan fondasi pemain-pemain muda potensial. Situasi ini akan terus dipantau dalam beberapa minggu ke depan, seiring dengan kejelasan masa depan Noah Okafor di Milan. Kabar baik untuk Milan, cedera Rafael Leao tidak serius. Kabar positif datang dari kubu AC Milan terkait kondisi Rafael Leao. Winger andalan Rossoneri itu sempat membuat cemas para penggemar setelah ditarik keluar dalam laga melawan Lecce di ajang Coppa Italia akhir pekan lalu. Namun menurut laporan dari jurnalis Matteo Moretto, cedera yang dialami Leao ternyata tidak serius.
Rafael Leao langsung berhenti bermain dan meminta diganti saat merasakan ketidaknyamanan, tindakan yang dinilai tepat untuk mencegah cedera lebih parah. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa tidak ada kerusakan serius pada otot atau ligamen sang pemain. Langkah cepat dan kehati-hatian Leao disebut menjadi kunci dalam menghindari masalah jangka panjang, terutama di tengah padatnya jadwal kompetisi yang dihadapi Milan. Pemain asal Portugal itu memang menjadi elemen penting dalam lini serang Milan, dan absennya dia dalam waktu lama bisa sangat merugikan tim. Meski belum dipastikan kapan ia akan kembali merumput, kabar ini tentu menjadi angin segar bahwa pelatih dan fans Rossoneri yang sempat khawatir. Baru 4 laga, Emerson Royal sudah dicemooh fans Flamengo. Drama transfer Emerson Royal kembali jadi sorotan setelah nasib sang pemain di Flamengo berbalik drastis hanya dalam hitungan minggu. Bek kanan asal Brazil itu sebelumnya nyaris bergabung dengan Besiktas dari AC Milan lewat skema pinjaman dengan opsi pembelian. Namun di menit-menit akhir Flamengo datang membawa tawaran konkret, yakni uang sebesar 9 juta euro untuk transfer permanen, dan AC Milan langsung menerima. Keputusan Emerson Royal untuk kembali ke Brasil dengan status permanen sempat disebut antusias oleh fans Flamengo. Ia diharapkan menjadi tambahan penting di lini belakang klub raksasa Brasil tersebut. Namun harapan itu seketika berubah menjadi kecaman. Baru menjalani 4 pertandingan bersama Flamengo, Emerson Royal sudah mendapat cemoohan dari para supporter. Penampilannya dianggap jauh dari ekspektasi dan tidak menunjukkan kualitas yang sesuai dengan nilai transfer, serta reputasinya sebagai mantan pemain Barcelona dan Tottenham Hotspur serta AC Milan. Kritik terhadap Emerson Royal mencuat di media sosial dan stadion, menunjukkan betapa cepatnya tekanan datang di klub sebesar Flamengo, terutama bagi pemain yang datang dengan ekspektasi tinggi. Rasmus Højlund marah dan terbuka untuk hengkang. Napoli turut saingi AC Milan. Situasi panas tengah melingkupi masa depan Rasmus Højlund di Manchester United. Penyerang muda asal Denmark itu dikabarkan tengah marah dengan situasinya di klub dan kini mulai terbuka untuk opsi pindah, bahkan hanya dengan status pinjaman selama klub tujuan benar-benar menaruh kepercayaan penuh padanya. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Højlund bersedia mempertimbangkan opsi keluar dari Old Trafford jika ada klub yang serius ingin membangun tim dengan dirinya sebagai bagian sentral proyek tersebut. Sementara itu, Napoli turut saingi AC Milan dengan menghubungi Manchester United untuk membicarakan kemungkinan transfer Højlund. Klub Serie A itu tertarik untuk memboyong sang striker dengan formula pinjaman terlebih dahulu disertai opsi pembelian permanen. Manchester United pun sudah menetapkan syarat yang sama seperti yang mereka tawarkan kepada AC Milan sebelumnya, yakni sebesar 6 juta euro untuk biaya peminjaman selama 1 musim, serta opsi pembelian di angka 40-45 juta euro. Masih harus dilihat apakah Napoli atau bahkan AC Milan akan menyanggupi tuntutan finansial dari Manchester United, namun jelas bahwa saga transfer ini akan menjadi salah satu sorotan di sisa bursa musim panas ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.